استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحه بالقبول وتمام الرسول المقبول وصالح الشيخ طاهرا وآتنا في الدين والدنيا والاخره دافه الشر جالبه كل خير لنا ولوالدينا ولاولادنا ولمشايخنا ولمؤلمين والمستغفرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الى المصنف والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحمد بن محمد بن زيد الحبشي، وصاحب هذه البلده الحبيب الشريف حامد بن حمد السكاف، والعلامه الحبيب بن حسين بن علي الحندوان، والجد الحبيب حامد بن محمد بعبد، والحبيب حامد بن حسين بعبد، والحبيب حامد بن عباس بهاشم، والعلامه الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن الشيخ ابي بكر بن سالم، وشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن حسين بن علي الحندوان، واحلنا واصلافنا ورجالنا وشيوخنا واباؤنا الصالحون، ان الله يدخل نيتنا في نيتهم واعمالنا في اعمالهم واخلاقنا في اخلاقهم على هذه النيه، وكل نيه صالحه في لطف وعافيه من خيرات الدنيا والاخره الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di dalam sebuah perkumpulan tempat salah satu di antara taman daripada taman surganya Allah yang ada di dunia, yang ada di bumi. Maka semoga dengan berkumpulnya kita di saat ini di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga, semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang telah lalu Al-Imam Al-Haddad telah membahas tentang hal-hal yang bisa memecah belah daripada persatuan umat Islam, di antaranya adalah fitnah. Kemudian selain daripada an-namimah atau fitnah itu, yaitu adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, yang mana gunjingan atau membeberkan atau menceritakan kejelekan seseorang, yang mana apabila didengar dan diketahui oleh orang yang kita ceritakan, maka ia akan merasa terhina. Maka gunjingan itu berbagai macam. Jangan dikira gunjingan itu hanya melalui lisan, tapi juga bisa melalui isyarah atau juga bisa berupa tulisan. Apalagi zaman medsos sekarang ini, ya,
Jangan dikira gunjingan itu hanya sekedar melalui lisan kita menceritakan, enggak. Melalui pembicaraan tidak, tetapi juga bisa melalui lisan. Di zaman sekarang di media sosial ramai. Orang tidak berbicara, jarang keluar rumah, tapi di media sosialnya gunjingan terhadap orang-orang macam-macam. Ya. Padahal Rasulullah SAW itu mengatakan kullu muslimin haramun dan haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya untuk diusik. Ya. Dan ghibah ini, gunjingan ini dikatakan asyaddu minaz zina, lebih berat dosanya daripada zina. Ini gunjingan. Dan keharaman yang namanya gunjingan ini atau menceritakan kejelekan orang itu nas dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat. Bagaimana di situ Allah berfirman, wala yaqtab ba'dakum ba'dha, janganlah menggunjingkan satu sama lain di antara kalian, atau janganlah membicarakan kejelekan salah satu di antara kalian. Karena pada hakikatnya memang kita manusia ini pasti ada lemahnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada kejelekannya, kan begitu. Bahkan di sini di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Apakah seorang di antara kamu itu senang atau suka memakan daging bangkai daripada saudara kamu sendiri? Ini diumpamakan. Artinya di satu sisi kita itu makan bangkai saja itu diharamkan sama Allah. Ya. Makan bangkai itu haram. Apalagi bangkai, ini bangkai yang halal, misal ayam, sapi, kambing, itu daging yang dihalalkan kepada kita. Tapi di saat daging tersebut dari hasil bangkai, haram jadinya, tak boleh dikonsumsi. Apalagi ini daging yang mutlak diharamkan, darah yang mutlak diharamkan juga. Kullu muslimin haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dagingnya diharamkan, kemudian perbuatannya itu juga diharamkan, maka mayit. Nah, Allah mengumpamakan, apakah kamu suka memakan daging bangkai saudara engkau sendiri? Allah mengumpamakan makan daging bangkai saudara itu adalah bagi orang yang membeberkan, menceritakan kejelekan saudara muslimnya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Dulu pernah diceritakan di zaman Imam Junaid al-Baghdadi. Al-Imam Junaid al-Baghdadi ini Sayyidul Ta'ifah, pimpinan orang-orang sufi. Orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang sangat memperhatikan urusan batiniah mereka. Urusan batiniah, tapi bukan berarti merupakan urusan zahir. Urusan zahir mereka jaga, urusan batiniah mereka sangat lebih dijaga. Suatu ketika Al-Junaid rahimahullah ta'ala faqiran yas'alun nas. Satu ketika Imam Junaid ini melihat orang fakir, yang mana yas'alun nas, dia ini datang kepada manusia meminta-minta. Ada orang fakir datang kepada seorang untuk meminta-minta. Faqala fi nafsihi, maka
Al-Imam Junaid ini berkata di dalam hatinya, berkretek di dalam hati bahasa kita, ya, berucap di dalam hati. Apa yang dikatakan? Kata Imam Junaid di dalam hatinya, "Lau ishtaghala hadha bil kasbi likana ahsana lahu." Jikalau seandainya orang ini sibuk dengan bekerja daripada minta-minta, maksudnya sibuk dengan bekerja daripada yang minta-minta, maka ahsana lahu, maka itu lebih baik baginya. Ini hanya berkata di dalam hati, ya, dalam hati, bukan ngomong ke orang, hanya di dalam hatinya berkata seperti itu. Ini saking menjaganya. Kita kan pasti ngomong, awak sehat hanya minta-minta dulu ya. Ini kita, ya, Imam Junaid. Falamma qama ila wirdihi min al-layli lam yajid nashatan wala halawatan. Maka tatkala Al-Imam Junaid seperti biasa di malam harinya dia melaksanakan rutinitasnya, ibadah kepada Allah, membaca auratnya, sholat malamnya, ya. Maka di malam itu lam yajid, tidak dia dapatkan nasyatan wala halawatan, tidak merasakan yang namanya manisnya ibadah sebagaimana manisnya ibadah di malam-malam sebelumnya. Maka bingung Imam Junaid, sudah semangatnya nggak ada, males. Kita kan ada kalanya begitu. Nah, kalau kita lebih banyak malesnya, ya. Kalau kita ini lebih banyak malesnya. Nah, kalau Imam Junaid di malam itu beliau dapati begitu malas dalam ibadah, dan beliau dapati tidak ada rasa nikmat di dalam manisnya di dalam ibadah dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya beliau pun karena mungkin kurang semangat tadi, wa ghalabathu ainah, maka beliau pun memejamkan matanya, tidur beliau. Nah, di dalam tidurnya fara al-fakir, maka beliau bermimpi melihat orang yang fakir tadi, qad ji'a bihi mamdudan ala khiwan. Beliau melihat orang fakir tadi tidak didatangkan kepadanya atau dihidangkan kepada beliau di atas meja, di atas meja yang panjang, disuguhkan di meja yang panjang. Ya, orang fakir tadi ini dihidangkan, kalimat dihidangkan paham sudah kita. Bahasa hidangan itu berarti untuk dimakan. Ini dalam mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan oleh Imam Junaid, ya, seseorang berkata kepada Imam Junaid di dalam mimpi, qul lahma, makanlah dagingnya orang fakir ini. Fa innaka qad iktabata, sesungguhnya engkau telah mengunjingnya, sesungguhnya engkau telah menceritakan aibnya. Maka faqala Junaid, maka Al-Imam Junaid berkata, mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, innama kanat khatah, maha suci Allah, ini hanyalah terjadi di lintasan hati. Gibah ini tadi hanya di lintasan hati, ya Imam Junaid. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Junaid di dalam mimpi itu, mathaluka la yusma'u lahu bimithli hadha, hal seperti ini wahai Junaid tidak diperbolehkan untuk orang seperti engkau. Ini kalimat seperti ini yang dia berarti dari Imam Junaid aja yang tidak dibolehkan, kita enggak. Bukan. Artinya lintasan hati, kan tadi dikatakan Imam Junaid itu tokoh sufiyah, orang yang sangat memperhatikan urusan batiniah mereka, ya. Batiniah mereka ini dijaga betul-betul. Nah, sehingga di saat lintasan hati tadi terselip sesuatu kemaksiatan kepada Allah, maka imbasnya di mana?
Imbasnya di mana? Tidak semangat dalam ibadah dan tidak merasakan nikmat di dalam ibadah. Nah, sekarang pertanyaan ini kepada kita kan sering nanya, kenapa ya saya ini kalau beribadah susah nikmat? Kenapa ya saya ini kalau sholat nggak bisa khusyuk? Kenapa ya saya kalau baca Quran tidak seindah, tidak senikmat sebagaimana orang-orang yang merasakan nikmat? Maka introspeksilah diri. Nah, introspeksilah ini hanya di lintasan hati. Lantas bagaimana kalau orang yang mengeluarkan melalui lisannya dan didengar oleh orang banyak? Nah, dikatakan apa sih ghibah itu? Ghibah itu apa sih? Nah, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa arti ghibah itu? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzikruka akhaka bima yaqra. Ghibah itu kamu menyebut-nyebut saudara kamu dengan sesuatu bima yaqra, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Maksudnya yang tidak disenanginya. Kalau seandainya ia mendengar, satu dia malu, yang kedua dia bisa jadi marah. Ini sesuatu yang tidak disukai. Nah, kila kemudian sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku menyebut-nyebut kejelekan saudaraku itu dan kejelekan itu memang ada pada dirinya? Ini saja ceritakan itu orangnya jelek, bisa dan lain sebagainya. Ya, namanya manusia kan punya kejelekan, pasti punya kekurangan. Ya. Terus biasa kebiasaannya kalau merokok ngumpul-ngumpul pinjam bagi seorang, habis nyalain rokok langsung masuk kantong. Nah, cerita ya. Maka kata Rasulullah SAW, padahal yang kami ceritakan ya Rasulullah itu seandainya yang kami sampaikan kejelekan itu memang benar, fakta, bukan fitnah. Apa kata Nabi? In kana fihi ma taqulu faqad ittabata. Jika yang engkau katakan, jika apa yang kau ceritakan itu memang betul ada pada dirinya, faqad ittabata, maka itulah engkau menggunjingnya. Wa in lam yakun fihi ma taqul, apabila yang kau ceritakan kejelekan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahta, maka itu adalah kebohongan dan itu adalah fitnah. Jadi serba salah ya. Terus bagaimana? Hindari dua-duanya. Nah, apa bikin zaman sekarang ya? Kalau nggak ghibah, namimah. Terus sih. Ya, kalau nggak ghibah, namimah. Kalau benar ghibah, kalau nggak benar namimah. Ada domba, ya, fitnah, nah, dan lain sebagainya. Karena apa? Jelas ya, bahwasanya innal ghibata haramun ijma'an. Sesungguhnya ghibah itu haram hukumnya ya. Ijma'an, menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Nas dari Al-Quran nggak bisa diganggu-gugat. Keharaman ghibah ini mutlak dari Al-Quran. Terus
ini kadang-kadang begini-begini kita diprotes. Terus kalau kita menceritakan kejelekan Firaun bagaimana? Atau menceritakan kelaknatan laknatullah iblis bagaimana? Kan itu makhluk kita nggak boleh ngejelek-jelekin. Nah itu lain lagi ceritanya. Kalau memang yang mutlak dilaknat sama Allah nggak masalah. Karena apa? Kayak Abu Jahal, kita cerita kejelekannya Firaun, Haman, Namrud dan lain sebagainya. Mereka adalah yang musuh-musuh Allah yang sudah mutlak dinas, nggak masalah. Yang tidak boleh ini yang tidak ada pemutlakan, nggak boleh gitu. Bal qala katsirun innaha kabiratun. Bahkan kebanyakan daripada ulama itu berpendapat atau berkata innaha kabiratun, bahwasanya ghibah itu dosanya besar, betul, sangat besar. Makanya tadi dikatakan dalam hadis tadi al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Ya. Bebandir, maka di saat ngerasain orang itu paling nyaman, saudara. Ya, karena apa? Kayak disuguhkan makan, makan namanya, ya kan? Ya. Al-Imam Qurtubi, salah satu al-mufassir, salah satu di antara ahli tafsir, Al-Imam Qurtubi atau yang kita kenal dengan karya beliau tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan ala innaha minal kabair. Ghibah itu termasuk dosa yang besar, kata dia. Bahkan dari ijma' ini, ijma' ulama, dosanya besar. Lima fiha minal wa'id syadid, karena di dalam ghibah itu terdapat ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya tadi? Ancamannya seperti makan daging bangkai. Nah, ancamannya seperti itu tadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mati meninggal dunia taiban minal ghibati, dia bertobat sebelum kematian itu, bertobat dari apa? Dari dosanya ghibah. Siapa orang yang mati dan bertobat dari dosa ghibah sebelum matinya, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk dalam surga. Bayangkan ancaman dari Nabi ini, taubat dari ghibah. Orang yang taubat dari ghibah masuk surganya terakhir. Wa man mata musirran 'alaiha, dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan musirran 'alaiha, dalam keadaan gunjing orang, dalam keadaan menceritakan aib orang dan tidak taubat kepada keadaan meninggal dalam keadaan tersebut, awwalu man yadkhulun nar, yang pertama kali memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, luar biasa ini ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Qurtubi tadi mengatakan lima fiha minal wa'id syadid, karena di dalam ghibah tadi terdapat ancaman yang sangat
sangat keras. Tetapi sebagian ulama, lakin dikatakan akan tetapi hamlahu ba'dhum, sebagian ulama mengarahkan hal itu ala ghibati, mengarahkan gibah tadi yang besar, yang keras tadi, yang terdapat ancaman yang begitu dahsyat tadi, yaitu dalam apa? Ala ghibati ahlil ilmi wa hamlatil Quran, yaitu menggibah ulama dan menggibah orang-orang penghafal Al-Quran. Di zaman sekarang ulama digibah-gibahin. Guru itu, guru ini, guru itu, ulama ini, ulama. Hati-hati ya. Daging ulama itu beracun, dikatakan. Jangan menggibah ulama. Kalau kita itu dianjurkan begini, di saat kita punya guru, maka wajib bagi seorang murid untuk memuliakan gurunya, mengagungkan gurunya, menomorsatukan gurunya daripada ulama-ulama yang lain. Tetapi sikap kita terhadap ulama yang lain bukan merendahkan mereka, apalagi bebas mengunjing mereka. Kita wajib untuk menghormati mereka. Seperti itu kita status sebagai seorang murid. Ini zaman sekarang enggak. Kadang-kadang kalau sudah punya guru, gurunya dipuja, dipuji, itu memang kewajiban seorang murid. Ya. Cuma yang tragisnya ulama lain disingkirin, bahkan dibanding-bandingkan dengan gurunya. Ini perbuatan yang tidak benar. Apa guru itu? Guruku paling haram. Ini tidak benar. Nah, hati-hati membanding-bandingkan, menggunjing, apalagi kalau ada cacatnya ulama tadi. Aku pada pakai guru itu. Kenapa? Pokoknya kada cocok. Ulama itu kayak ini, kada cocok lawan aku. Bahaya. Entah itu sikapnya yang tegas, entah itu sikapnya yang lembek. Aku pada ketujuh ulama lembek, kayak kerupuk. Aku pada ketujuh ulama itu terlalu tegas, keras benar. Ini juga nggak benar. Karena yang mereka bawa adalah warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita hormat kepada mereka. Tetapi guru kita tetap nomor satu. Itu sikap kita. Ya. Ini di zaman sekarang hati-hati. Kita orang awam kadang-kala permasalahan ulama, perbedaan pendapat di dalam madhab, perbedaan pendapat di dalam hukum fikih, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai kadang-kala perbedaan ini membuat permusuhan, membuat perpecahan dan digibah. Digibah akhirnya ulama ini bisa Anda yang mengharamkan dan ulama satunya menghalalkan. Aku tempat mengharam itu, aku menghalal aja. Silahkan kita mau pilih yang mana, selagi masih punya riwayat atau dalil atau hujjah yang mereka ambil dari Al-Quran dan hadis atau athar daripada sahabat. Tetapi sikap kita bukan berarti harus tatkala mengambil satu kemudian menjelekkan yang kita tidak ambil. Ini enggak benar. Maka ini sesuatu yang dikatakan, maka di saat kita tidak mengambil dan pasti menjelek-jelekan. Maka ini yang dikatakan tadi ala ghibati ahli ilmi wa hamalatil Quran, yaitu yang dimaksud oleh ulama yang keras tadi, ancamannya terhadap menggibah kepada ulama dan menggibah kepada orang-orang yang penghafal atau pembawa daripada Al-Quran. Ini hati-hati ya. Pokoknya di zaman sekarang ini ya, kadang-kadang kita bukan ahli ikut berkecimpung. Mereka lagi bahsul masalah, membahas satu permasalahan,
melalui hukum fikih dan lain sebagainya. Mereka para alim ulama, mereka menunjukkan dalil-dalil daripada hal-hal yang mereka bahas pada saat itu. Kita ini seharusnya nggak usah berkomentar. Maka di saat dapat keputusan, oh begini keputusannya, mereka lebih paham karena melihat situasi zaman. Kita yang nggak paham kadang-kadang berkomentar, kemudian menjelek-jelekan ulama itu. Ini yang nggak benar. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Wa qad istima'uha, begitu juga haram hukumnya orang yang mendengarkan ghibah itu. Orang yang mendengarkan, dia diam saja. Wasuqutu 'alaiha, dan dia diam atas perbuatan ghibah itu. Padahal ma'al qudrati 'ala naf'iha, dia punya kemampuan untuk menghalau ghibah itu, tapi didiamkan. Biar aja, kata urusan tujuh aja, biar aja, marah aja situ. Padahal dia punya kemampuan, harusnya paling kada ditegur. Maksudnya ditegur apa? Ditegur, jangan. Itu ulama, kita bukan ranahnya kita untuk membicarakan pendapat mereka. Lebih baik kita diam. Mana yang sesuai dengan keperluan kita ambil, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita, silahkan tidak diambil. Tapi jangan dibenci mereka, jangan dikatakan seakan-akan ulama apa yang mereka sampaikan salah. Enggak benar. Kadang di antara kita nih, ada yang protes. Contoh, di dalam pendapat, di dalam urusan sholat misalnya, ada hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi itu ada yang disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ila akhir hadis itu. Nah, di antara empat madhab, di antaranya Imam Malik. Imam Malik mengatakan la yu'minu, tidak beriman, karena memang segi maknanya seperti itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan la yu'minu, jangan dikatakan tidak beriman, tapi dikatakan tidak sempurna imannya. Ya, hadis Nabi begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, tidaklah beriman seseorang apabila dia lebih mencintai dirinya, keluarganya, orang tuanya, hartanya ketimbang diriku, kata Nabi Muhammad. Kalau kalimat tersebut kita mengambil fatwa Imam Malik, maka kita bisa mungkin, oh, aku nggak bakal ikut Imam Malik. Ini kelewatan Imam Malik nih, kita dikatain nggak beriman, ya. Tapi ada kalanya kita di dalam bermadhab taklid kepada Imam Malik. Bisa apa? Mau tidak mau kita taklid dengan Imam Malik, nggak bisa nggak? Bisa ibadah haji atau umroh. Bagaimana? Kita taklid wudhu dengan Imam Malik, ya. Kenapa? Taklid wudhu Imam Malik hampir sama dengan Imam Syafi'i, tapi pembatalannya berbeda. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan laki dan perempuan yang besar yang bukan mahram, batal. Imam Malik enggak. Maka taklid kepada Imam Malik. Nah, artinya apa yang mereka lakukan di dalam perbedaan pendapat bukan ranah kita untuk mengomentari, apalagi menjelek-jelekan salah satunya. Tetapi bisa kita ambil di dalam kebutuhan dan keperluannya kita, tanpa harus menjelekkan salah satunya. Nah, begitulah sikap seorang murid di saat dia kedatangan ulama, bertemu dengan ulama. Wajib seorang murid tadi menghormati ulama itu, ya. Tapi di saat ada gurunya atau dengan ulama tadi, maka tetap gurunya dinomor satukannya dibandingkan ulama lain tadi. Sekalipun yang datang itu wali sekalipun, jangankan wali, nabi sekalipun. Maksudnya para nabi, ya. Sebagaimana diceritakan Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras.
Syekh Ali bin Baras ini santri daripada atau murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib al-Ratib. Satu ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini lagi sedang di karena ini Syekh Ali Baras ini khadam, santri sekaligus khadam, bukan sekadar belajar tapi juga sekaligus jadi khidmat pembantu kepada Habib Umar. Habib Umar ada acara, dia yang bawa sendal Habib Umar, amalin sendal Habib Umar. Ya, Habib Umar capek, dia yang pijit. Nah, satu ketika di saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sedang dipijit atau sedang belajar, dalam riwayat, maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mengatakan bahwasanya di luar ada Nabi Khidir, di luar ada Nabi Khidir. Semua santri Umar keluar untuk salaman dengan Nabi Khidir, tinggal satu orang, Syekh Ali bin Baras, sedikit pun tidak berdekat. Habib Umar ngomong, kau tidak ikut teman-temanmu untuk salaman sama Nabi Khidir. Dia bilang apa? Yang menyampaikan diriku kepada Allah adalah engkau, bukan Nabi Khidir. Sekalipun Nabi yang menghubungkan, yang menunjukkan diriku menuju kepada Allah adalah engkau, bukan Nabi Khidir. Engkau adalah guruku, bukan Nabi Khidir, kata Syekh Ali bin Baras. Maka itu sebab kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas, siapa orang yang bertawassul kepadaku, kirim Fatihah kepadaku, tidak menyertakan nama Syekh Ali bin Abdul Baras, aku tolak Fatihahnya. Nah, ini ya, seperti itu. Di kita ini kadang-kadang lagi di bulan Maulid, bulan Maulid tamu dari luar banyak, ya enggak masalah, kita menghormati mereka, itu wajib bagi kita. Tapi kadang-kadang guru kita yang di kampung, guru mengaji diabaikan, kadang-kadang duduk di pojokan, tidak disuruh ke depan. Ini kadang-kadang ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat ya, ini mencium angin bau busuk, pernah berhembus di zaman Rasulullah. Ya, ini bukan bau kentut, bukan bau busuk. Faqulna, maka sahabat Nabi Muhammad, ini hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir, mereka mengatakan kami mencium bau busuk yang berhembus. Di saat itu ada Rasulullah SAW. Maka faqulna, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ashadda natna hadhihi ar-rajul. Wahai Rasulullah, alangkah baunya angin ini. Ini angin apa kok bau busuk seperti ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna nasa minal munafiqina aqtabuhu nasan minal muslimin. Sesungguhnya beberapa orang munafik telah menggunjing, telah menggibah, telah menceritakan keburukan beberapa orang dari kaum muslimin. Ini orang munafik ini berarti dia muslim juga. Dia muslim juga karena disebut munafik. Minal munafiqina aqtabu nasan minal muslimin. Beberapa orang munafik sedang menceritakan kejelekan daripada orang muslimin. Falidzalika, oleh sebab itu maka berhembuslah angin yang berbau busuk ini. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kata ini ajib lagi, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kata
Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, "Law kuntu muktaban ahadan la aktabatu walidayya." Seandainya aku mau menggibah orang lain yang aku mau ceritakan kejelekannya, maka la aktabatu walidayya, maka aku akan ceritakan kejelekan kedua orang tuaku. Kenapa? Sebabnya kok orang tuanya dijelek-jelekin? Di annahuma, ini pendapat ya, bukan kita amalin nanti. Di annahuma, dikarenakan keduanya orang tua kita tadi ahaqqu bihasanati, keduanya itu lebih berhak terhadap kebaikan kita atau mendapat daripada kebaikan yang kita lakukan, min ghairuhuma, daripada orang lain, daripada selain keduanya. Karena kan begini, di saat kita menceritakan kejelekan orang lain, ya pahala kita lari ke orang yang kita jelek-jelekin. Kalau pahala kita kurang, maka dosanya orang lain itu yang dialihkan kepada kita. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau memang aku nih hendak menjelek-jelekan orang lain, maka lebih baik aku menggunjing, menggibah kedua orang tua. Kenapa? Lebih berhak kedua orang tuaku itu mendapatkan pahala-pahalaku ketimbang orang lain. Lebih berhak kedua orang tuaku, dosa-dosanya aku yang nanggung. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Tapi bukan berarti ini dibenarkan. Ini kan beliau mengandaikan, lau kuntu, seandainya muktaban, aku ini hendak menggibah ahadan, salah seorang di antara orang lain. Aku ini hendak menggibah, seandainya aku ini hendak menggibah, maka kata beliau lebih baik aku menggibah kedua orang tuaku daripada menggibah orang lain. Karena itu tadi alasannya. Alasannya ada. Karena apa? Kelak nanti di akhirat itu ada seseorang nanti, innal 'abda la yu'ta kitabahu, yakni yang berkiamat, sesungguhnya seorang hamba itu nanti akan diberikan catatan amalnya kelak di hari kiamat. Fa yara fihi hasanati lam ya'malha, dan tatkala ia melihat kebaikan-kebaikan di dalam catatan itu yang lam ya'malha, yang dia tidak lakukan amal itu, maka ia akan berkata kepada Allah, ya Rabbi annani bihada, ya Allah bagaimana ini ada padaku sedangkan aku tidak pernah melakukannya. Maka dijawab, hada bima iqtabaka an-nas, maka sesungguhnya pahala-pahala ini ini adalah sebab orang-orang yang memuji kepada engkau, menceritakan kejelekan engkau, wa anta la tashkur, sedangkan engkau tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Ini pahalanya. Makanya dulu Imam Hasan al-Basri cerita terakhir, Imam Hasan al-Basri, tapi kita berat melakukan ini. Jadi ada Imam Hasan al-Basri itu tokoh tabi'in ya. Dikatakan inna fulanan iktabak, ya Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya fulan iktabak, mengunjing engkau. Ada orang menjadi-jadikan engkau, wahai Hasan al-Basri, si fulan. Faba'atha ilaih tabaqa halawa, kemudian seketika Imam Hasan al-Basri itu berdiri. Kemudian apa? Beliau tadi setelah berdiri mengambilkan bekal makanan atau manisan di dalam satu talam. Waqala, kemudian datang kepada orang tadi dan berkata, yang menceritakan tadi, yang menjelek-jelekan, ballagani, telah sampai kabar kepadaku, apa? Annaka, sesungguhnya engkau
ahdaita ila hasanatika, engkau telah menghadiahkan, mengirimkan pahala-pahala kepada aku. Fakafa'tuka, maka ini sebagai balasannya. Talam tadi, nang berisi manisan tadi dihadiahkan kepada orang mana? Orang yang menggunjing kepada Imam Hasan Al-Basri. Kita kada mungkin jarang ini. Kita kalau daripada itu nasi kudan memadahkan biar kayak ini, pungkulnya kurang ajar aku dipadahkan. Mungkin kalau kita datang belum hadiah itu rasa kada mungkin. Tapi itulah sebelum itu kisah orang-orang terdahulu, panutan kita yang bisa kita ikuti di dalam perbuatan mereka. Bisa kita ambil contoh atau pelajaran bagaimana sikap mereka di saat mereka melakukan mendapatkan kunjungan dari orang, bukan pada dimarah, tapi malah memberi hadiah. Nah, tapi kalau bisa terhadap diri kita, hindari urusan menceritakan kejelekan orang lain. Manusia tempat khilaf, ya kalau khilaf terucap istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang digunjing tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan lisan kita dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kekhilafan kita yang mungkin kadang-kala lisan kita membicarakan kejelekan daripada saudara muslim kita. Mudah-mudahan Allah ampuni daripada segala perbuatan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, terima setiap permohonan dan taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa na'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.